Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa rasa Coca-Cola hampir sama di seluruh dunia dan tetap jadi minuman paling terkenal sampai sekarang? Tahukah kamu, Coca-Cola yang kita minum sekarang ternyata awalnya dibuat sebagai obat oleh seorang apoteker bernama John Steed Pemberton. Dari minuman obat sederhana di apotek, sekarang Coca-Cola berubah jadi minuman yang diminum miliaran orang setiap hari di seluruh dunia. Lebih dari 100 tahun lalu, seorang apoteker menciptakan minuman yang tanpa dia sadari akan menjadi legenda dunia. Itulah awal cerita Coca-Cola. Coca-Cola merupakan salah satu merek yang penyebarannya paling luas di dunia, dengan mencapai sekitar 1,8 miliar sajian perharinya di tahun 2013. Pesaing utama Coca-Cola adalah Pepsi. Produk PepsiCo yang umumnya menjadi nomor 2 setelah Coca-Cola dalam pangsa pasar produk cola ataupun mengunggulinya di beberapa kawasan tertentu. Coca-Cola pertama kali hadir di Indonesia sekitar tahun 1927, ketika sebuah teknisi Belanda bernama Bernie Konings mengimpornya ke Hindia Belanda. Di tahun 1932, pembotol Coca-Cola pertama di Indonesia, The Netherlands Indische Mineral Water Fabriek pabrik air mineral Hindia Belanda, berdiri di Batavia, Jakarta. Produksi Coca-Cola lumpuh pada zaman penjajahan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, tetapi sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, pabrik tersebut beroperasi kembali di bawah nama NV Indonesian Bottles Ltd. Coca-Cola merupakan salah satu merek yang banyak menjalin kerjasama sponsorship dengan berbagai cabang dan gelaran olahraga. Di negara asalnya, Coca-Cola tercatat mensponsori liga-liga dan organisasi olahraga besar. Penelitian menunjukkan bahwa soda sebagai minuman manis merupakan sumber utama kalori yang tinggi. Banyak ahli gizi mengatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama untuk anak-anak muda. Jadi, mengapa Coca-Cola begitu sukses? Hanya sedikit perusahaan yang dapat membanggakan kesuksesan dan pertumbuhan luar biasa yang telah dinikmati oleh The Coca-Cola Company selama lebih dari 135 tahun. Prestasi ini dapat dikaitkan dengan periklanan yang terdepan di industri, inovasi produk mereka, dan penyampaian pesan merek yang positif. Coca-Cola masih tetap menjadi yang terdepan. Kini, perusahaan minuman paling berharga di dunia ini terus menghadirkan inovasi dengan rasa edisi terbatas, Holiday Creamy Vanilla. Korea Utara dan Kuba adalah dua negara tempat Coca-Cola tidak dijual secara resmi, karena embargo perdagangan AS yang telah berlangsung lama. Coca-Cola memiliki manfaat praktis untuk membersihkan karat, noda, dan lemak, serta membantu pencernaan ringan seperti meredakan sembelit dan perut kembung karena gas karbonasinya. Namun konsumsi berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan karena kandungan gula dan asamnya yang tinggi, yang bisa menyebabkan diabetes, masalah tulang, dan gigi rusak, sehingga perlu dinikmati secara bijak atau dipilih versi tanpa gula. Sumatera Utara dan merupakan pabrik Coca-Cola Raw Pacific Partners Indonesia terbesar di wilayah Sumatera. Secara komposisi, kata David, Coca-Cola sudah divalidasi oleh BPOM. Komposisinya antara lain air berkarbonasi, gula, pewarna alami karamel pengatur keasaman asam fosfat, konsentrat cola dan kafein. Meskipun Coca-Cola memang mengandung beberapa manfaat potensial seperti peningkatan energi sementara karena kafein, penting untuk diingat bahwa minuman ini tinggi gula dan harus dikonsumsi dalam jumlah sedang. Manfaat utamanya adalah memberikan peningkatan kewaspadaan yang cepat dan terkadang dapat membantu pencernaan dalam situasi tertentu. Sebaiknya hindari minum Coca-Cola saat sariawan karena kandungan asam dan soda bisa memperparah iritasi, menyebabkan sensasi perih, dan menghambat penyembuhan. Penelitian menunjukkan bahwa minum sekaleng Coca-Cola dapat merusak tubuh dalam waktu 1 jam. Salah satu alasan utama para ahli menyarankan untuk menghindari minuman bersoda seperti Coca-Cola adalah karena kandungan gulanya yang sangat tinggi. Coca-Cola ditemukan oleh apoteker John Steed Pemberton di Atlanta, Georgia. Awalnya, minuman ini dimaksudkan sebagai minuman obat yang dapat membantu mengatasi kelelahan dan sakit kepala.
Minuman ini dijual hanya seharga 5 sen per gelas di apotek setempat. Apa yang dimulai sebagai penemuan kecil segera berkembang menjadi fenomena global.